Halo kaum penasaran dimanapun kalian berada, kembali lagi di Scary Box. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman mistis seorang ojol. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke, langsung masuk ke ceritanya. Simak baik-baik. Nama Kang Ojol ini Herman. Herman menyebut dirinya mengantar seorang penumpang yang mengaku sebagai tim dari jurnalisa bernama Cindy dengan rute yang cukup jauh dari Bandung ke Subang. Namun, setelah diselidiki, Cindy yang diantarnya ternyata orang yang sudah meninggal 4 tahun lalu. Pak Herman lantas bercerita soal pengalamannya mengantar Cindy di kolom komentar akun YouTube jurnalisa hingga membuat sang pemilik akun terkejut. Dia menulis begini, "Teteh-teteh dan akang-akang, sebelumnya mohon maaf. Saya mau nanya, apa di tim jurnalisa ini ada yang namanya Cindy? Saya driver ojol, pernah mengantarkan beliau dari depan Istana Plaza Bandung ke Subang. Rencananya kami akan melakukan perjalanan Bandung-Subang dengan imbalan Rp400.000. Bahkan dari pom bensin Lembang, saya dibonceng sama beliau sampai tujuan," ungkap Herman, driver sewa mobil online. Selama di perjalanan, Herman mengaku saat dia dibonceng oleh Cindy, banyak orang di jalan memperhatikannya dengan heran. Tak sedikit orang memperhatikan saya seperti keheranan. Sepanjang perjalanan dari Lembang ke Subang, beliau bercerita tentang hal-hal yang berbau mistis. Dan beliau bercerita tentang tim jurnal Risa ini dan mengaku bagian dari tim. Bahkan, beliau menawarkan ke saya untuk menjadi kru dari tim ini dengan imbalan Rp200.000 dalam setiap syuting. Mengantar ke tempat-tempat yang akan digali cerita mistisnya di tengah-tengah perjalanan pun banyak hal-hal aneh yang saya temui, lanjutnya. Tanpa curiga, Herman pun akhirnya menyelesaikan tugas mengantar Cindy ke Subang. Setibanya di tempat tujuan, Herman diminta untuk menunggu Cindy di depan gang saat itu. Cindy menolak diantar ke rumahnya karena takut dimarahi ayahnya. Tanpa curiga, Herman percaya begitu saja, sehingga menunggu Cindy menyelesaikan pembayaran. Sudah lebih dari 1 jam, tak ada tanda-tanda Cindy kembali membawa uang bayarannya. Herman mulai curiga pada Cindy. Penasaran, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat rumah Cindy. Namun, alangkah terkejutnya Herman saat tiba di depan rumah Cindy. Sebab rumah tersebut tampak kosong, kotor dan kumuh serta gelap. Ketika Herman bertanya ke penduduk sekitar, tak ada warga yang mengenal Cindy. Setelah menunggu 1 jam lebih tak kunjung datang, saya memutuskan untuk ke rumahnya. Setiba di rumahnya, bukannya ketemu sama beliau ataupun keluarganya, tapi yang saya temui hanyalah rumah kosong, kotor, kumuh, dan gelap. Saya tanya ke penduduk sekitar, tapi tidak ada yang mengenalinya, sambung Herman. Dalam suasana bingung, Herman pun akhirnya pergi ke kota Subang. Herman lantas meminta bantuan kepada driver ojol Subang untuk menemukan Cindy. Kemudian saya pergi ke arah kota Subang dan alhamdulillah di sana saya bertemu dengan para driver ojol yang sedang ngalong. Saya dibantu mereka dan diizinkan untuk bermalam di base camp mereka. Keesokan paginya, sekitar jam 5 subuh, saya pulang ke Bandung dan beraktivitas seperti biasa, ungkap Herman. Suatu hari kemudian,
Herman kembali dibuat terkejut kala dikabarkan rekannya sesama driver ojol di Subang. Setelah ditelusuri, penumpang bernama Cindy yang dibawa Herman itu rupanya sudah meninggal dunia 4 tahun lalu. Setelah selang 1 hari, pagi saya buka HP dan saya pun terkejut karena mendapatkan kabar via WA dari driver ojol Subang yang membantu saya. Mereka mengaku sudah sweeping ke daerah di mana saya mengantarkan almarhum Cindy dan sudah bertemu dengan keluarganya. Mereka meminta saya agar sabar dan ikhlas karena saya antarkan itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu akibat kecelakaan dalam perjalanan Bandung-Subang. Tutup cerita Herman. Nah, itulah cerita mistis dari driver ojol. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa.